Saya masuk di mobil, tidur di mobil aja deh, saya pikir jam 4 jam 5 bisa bangun. Masuk mobil, saya senderin jok, mobil saya kan besar tuh Cressida. Pas saya senderin jok, terus saya begini, tiba-tiba kok mobil saya goyang-goyang, saya bangun. Saya lihat di sebelah saya ada anak kecil lompat-lompatan. Saya tanya, kamu siapa? Ditanya malah ketawa dia. Kok ketawa, saya bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Telusur bareng gue Jon Arya, dan saat ini gue berada di kawasan Depok. Jadi hari ini gue bakal bertemu dengan seorang narasumber yang udah mengirim pesan melalui Instagram, dan beliau ini memiliki berbagai macam kisah-kisah yang menyeramkan nih, dan menurut gue cerita ini layak untuk gue tayangkan di YouTube-nya Telusur Lentera Malam. Jadi pada hari ini narasumber gue adalah seorang mantan supir pribadi yang memiliki banyak kisah-kisah menyeramkan. Penasaran dengan ceritanya bakalan seperti apa? Sebelum kita masuk cerita, buat kalian yang mau jadi narasumber, yang punya kejadian mistis seputar profesi, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan tanpa lama-lama lagi, kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Kusnandar. Ya, Kusnandar aja. Biasa dipanggilnya apa nih? Kalau orang-orang sini panggil Babe. Babe? Iya. Babe Nandar ya? Iya. Saya manggil Om aja ya? Boleh. Om ini kan beberapa waktu lalu sempat ngirim pesan nih melalui Instagram ya, Om ya? Betul. Itu Om intens banget nih ngirim pesan karena banyak cerita Om yang ternyata bagus-bagus nih. Iya. Dan menarik nih kayaknya untuk saya datengin nih, Om. Iya. Awalnya gimana nih Om bisa kepikiran untuk kirim pesan ke kita nih, Om? Awalnya saya melihat-lihat YouTube Telusur, dapat rekomendasi dari Jon Arya. Kalau punya pengalaman, boleh di DM. Saya berpikiran, saya ingin berbagi kisah, gitu. Makanya saya DM Telusur, tim Telusur, Pak Jon. Ini luar biasa banget nih, Om. Sekarang usianya berapa, Om? Sudah 62. 62 ya? Tapi masih gagah nih, Om. Alhamdulillah. Iya. Om itu kan waktu kirim cerita ke saya itu pengalaman kisahnya itu kebanyakan di driver ya, Om? Driver betul. Pribadi ya? Ya. Nah itu awalnya gimana tuh? Om bisa jadi driver pribadi itu tahun berapa mulainya, Om? Awal jadi driver itu tahun 83. Main mobil orang tua. Jadi daripada nganggur, lama-lama saya berinisiatif. Saya akhirnya bikin SIM. Jadi supir gitu. Driver pribadi, Om ya? Di kantor. Oh, di kantor? Di Siemens pertama saya kerja. Bawa bosnya orang mana, Om? Orang Jerman rata-rata. Orang Jerman? Jerman. Berarti Om bisa bahasa Inggris dong? Bahasa Inggris lumayan sedikit bisa. Wih, luar biasa. Lancar nggak bisa. Biasanya kalau bawa bosnya si Om ini kemana aja tuh tujuannya, Om? Ya itu biasa rekanan company, ke hotel, meeting di mana gitu di hotel. Ya kalau udah bebas tugas mungkin banyak dia ke bar, gitu. Daerah mana kantornya, Om? Waktu pertama saya di Pulau Mas, Jakarta, di Siemens, ya? Jakarta Timur itu. Kalau untuk saat ini Om sibuk apa nih kegiatannya? Sekarang ini sudah pensiun, sudah tidak laku tenaga, tapi kalau soal jam terbang jangan diragukan. Jadi tanya ya? Ya, gitu. Karena company-company sekarang di atas 50 udah nggak bakal terima. Kalau untuk nonaktif dari tahun berapa, Om? 2016.
Om, ini pasti banyak nih penontonnya Telusur yang penasaran dengan cerita yang Om kirim ke Telusur nih. Ya, Jadi sebelum kita masuk ke cerita secara lengkapnya nih Om, ya. ceritain sedikit Om, kejadian apa yang Om alami? Saya pertama kerja masuk di salah satu apartemen di Jakarta Selatan, pernah melihat seorang wanita gelantungan di atas bak sampah. Itu yang bikin saya khawatir. Ternyata di situ pernah kejadian orang Cina bunuh diri. Om, Ya. saya pengen denger nih Om, secara lengkap kejadian yang Om alami itu seperti apa sih Om? Lengkap. Boleh. Pertama saya bekerja di satu perusahaan minuman terkenal. Waktu itu saya dapat bos orang Filipina tinggal di salah satu apartemen di Jakarta Selatan. Waktu itu memang sedang musim hujan. Pas jadi hari Jumat setelah pulang kerja, saya cuci mobil di belakang dekat pembuangan sampah. Jadi pertama saya cuci karpet, digantung-gantungin, selesai body, baru dilap-lap kering semua. Ketika selesai mau masukin karpet, baru mau masukin ke mobil, ada suara sepatu melangkah. Saya lihat ada seorang perempuan, tapi belakangnya aja. Ketika itu saya masukin karpet, saya balik lagi. Saya lihat lagi, kagak ada-ada. Sampai saya puterin itu tempat sampah. Ternyata nggak ada. Saya pikir lagi nih, apaan? Orang kok apa-apa. Nah, saya naik ke mobil, baru mau naik ke mobil, saya lihat di atas itu ada orang gelantungan. Kepalanya di bawah. Tangannya juga di bawah, tapi cuma kepala belakang yang kelihatan. Ketika itu saya buru-buru kabur, takut. Saya taruh parkir mobil. Nah, biasa kalau hari Jumat itu serahkan kunci mobil ke atas ke bos. Saya kasihkan, udah gitu kejadian itu. Besokannya hari Senin, saya datang lagi. Malum namanya supir baru, kita ngobrol. Ada di situ supir lama, saya bilang, kemarin malam Sabtu saya nemuin perempuan di dekat cucian mobil. Jam berapa? Jam 11-an. Nah, yang saya tanya ini dia bilang, Pak Nandar kalau maghrib aja udah nggak ada perempuan di situ. Mungkin tuh Pak orang Cina yang bunuh diri, yang jatuh ke bak sampah atas. Gitu. Emang ada yang bunuh diri? Ada bulan lama karena suaminya selingkuh katanya gitu. Nah, baru saya sadar di situ, oh berarti saya ditemuin sama wanita yang bunuh diri ini. Katanya sih dia itu di lantai 4 persis berhadapan dengan ruang supir kamarnya. Dia bunuh dirinya dari lantai 25 ke bawah, itu jatuhnya persis di atas bak sampah. Om, kalau untuk posisi itu beradanya di basement kah atau di apa nih? Di belakang. Berarti di parkiran belakang. Di nih? parkiran belakang. Oh, Tempat buang sampah, memang cucian mobil adanya di situ. itu kejadiannya posisi jam berapa? Om? Saya nyuci jam 11, antara jam 11 jam 12 saya selesai deh tuh. Malam Sabtu. Mungkin nggak sih kalau yang Om lihat ini tuh adalah bisa dibilang jin korin ya kali? Ya mungkin arwah dia kali ya. Kita kan beda alam. Iya. Jadi mungkin dia kasih tahu saya bahwa dia pernah begini gitu. Itu dia yang Om lihat ini posisinya tuh kepala di bawah sama tangan. Kepala di bawah sama tangan. Wah, ini bisa jadi nih Om ya, asumsi saya kalau si perempuan ini jatuh dan kepalanya duluan nih ke sini. Kayaknya begitu. Om sempat lihat kakinya nggak? Kakinya nggak kelihatan. Cuman dia gelantungan aja itu. Antara badan setengah sama tangan sama kepala. Pakaian yang dikenakan warna apa? Om?
Warna kembang-kembang bajunya, ya. Oh, waktu itu saya kerja di salah satu pabrik chemical di Tangerang. Waktu itu saya bawa bos orang Jerman namanya Christoph Pinemann. Biasa pulang jam 6, jam 7. Ini pulang sampai jam 9 malam. Ketika itu saya sudah ada di lobi nunggu dia. Kalau dia turun dari tangga kelihatan. Pas saya duduk di situ, ada suara di dapur. Suara gelas. Saya pikir nih si Herman bikin kopi karena office boy. Saya samperin. Pas saya samperin ke dalam kitchen itu tidak ada. Saya baru mau ambil gelas, saya lihat itu keran airnya pecah seperti ada yang cuci tangan. Kalau air keran normal kan lurus saja jatuhnya. Ini pecah. Saya pikir, wah ini aneh lagi, saya bilang. Kok begini? Saya matiin. Mati. Terus saya keluar. Pas keluar di depan pintu, ada nenek-nenek itu pakai baju merah. Rambutnya putih segini. Nenek-nenek itu. Matanya melotot. Saya jalan terus ngelirik, udah hilang. Saya mau ketuju ke bangku depan resepsionis. Biasa kan depan resepsionis ada sofa-sofa gitu. Udah saya tunggu, tapi pikiran nggak bener nih. Lirik sana, lihat ke atas, bos belum pulang juga. Nah, pikiran saya mau ke security aja deh, gitu. Kan security dekat sama mobil, di lobi belakang. Ketika saya jalan ke belakang lobi, itu di dalam kasir kaca besar, ada dia lagi. Matanya melotot ngeliatin. Bisa bangun. Waduh, kabur saya ke security. Security tanya, ada apa Pak Nandar? Enggak ada apa-apa, tapi dengkul lemes. Saya rasakan itu. Nah, terus saya berpikir lagi, kok nemuin begini? Saya tanya, Pak, di sini angker gak sih Pak? Di sini tempat saya tanpa Nandar. Yang bener Pak. Saya Pak kalau ngontrol tuh muter kan setiap ada loceng-locengnya. Kadang-kadang kuntilanak belakangnya doang. Saya di dalam, Bapak nemuin baju merah. Iya, nenek-nenek baju merah. Iya, dia yang kuasa di dalam gedung itu katanya. Matanya doang yang kelihatan serem. Udah nenek-nenek ya udah keriput ya. Saya juga nggak sampai di situ. Besokannya saya tanya lagi. Penasaran security, saya tanya orang-orang. Katanya memang di sini dulu, zaman dulu kan, tempat pembantaian etnis tertentu. Itu cerita orang situ katanya. Tempat pembantaian etnis tertentu. Iya. Kita nggak sebutin etnisnya. Iya. Kalau dari cerita-cerita yang ada di sana nih, Om pernah ada ngedengar cerita nggak sih dari karyawan lain gitu misalnya? Banyak cerita yang lain. Kadang-kadang di masjid itu, di musola, dia sholat ada makmun katanya. Ada aja katanya yang ngikutin. Nengok nggak ada katanya. Gitu. Bos bilang, naikin stick golf, besok main golf di Bandung katanya. Masukin. Ternyata di Jakarta belum berangkatnya ternyata malam ke Bandung. Sampai Bandung dia udah putar-putar masuk ke hotel, kira-kira jam 1:30 deh. Bos bilang sebelum turun, besok berangkat jam 4, jam 5 ke Jatinangor katanya. Oke, saya bilang gitu. Udah berasa ngantuk,
saya nggak mikirin hotel. Biasa saya nyari hotel. Saya masuk di mobil, tidur di mobil aja deh. Saya pikir jam 4, jam 5 bisa bangun. Masuk mobil, saya senderin jok. Mobil saya kan besar tuh, Cressida. Pas saya senderin jok, terus saya begini nih. Tiba-tiba kok mobil saya goyang-goyang, saya bangun. Saya lihat di sebelah saya ada anak kecil lompat-lompatan. Umurnya sekitar 6 atau 7 tahun. Saya tanya, kamu siapa? Ditanya malah ketawa dia. Kok ketawa? Saya bilang gitu. Dia ketawa aja, saya diem aja deh, saya tidur lagi. Tapi dalam hati saya, antara ngantuk tapi pikiran. Ini anak siapa? Penasaran, saya lihat lagi udah nggak ada. Waduh, bingung juga saya ini. Saya keluar akhirnya. Pas buka pintu, dengar suara TikTok. Saya pelan-pelan sampai karena parkir itu letek rel. Saya samperin, ternyata di ujung sana ada security lagi maintenance meja. Saya bilang, selamat pagi Pak, pagi. Ada apa Pak? Udah datang ya? Udah tadi Pak. Cuman saya nggak bisa tidur, kenapa? Digangguin ya kan? Iya Pak, itu anak kecil siapa ya Pak? Anak kecil itu sih biasa, emang tempat mainnya di sini. Dibilang gitu. Yang benar Pak, emang tiap hari sini Pak? Iya, kalau Bapak tiap hari sini pasti nemuin dia, dibilang gitu. Waduh, akhirnya udah saya pikirin, udah saya ngopi dulu deh, nggak jadi tidur. Saya ngopi ke depan di Bandung Plaza, depannya itu toko kue Merdeka. Saya habis minum kopi, buru-buru, karena udah jam 4. Saya balik lagi, ketemu security di atas. Saya ngobrol di situ. Pak, ngerokok? Saya bilang. Oke, makasih. Dari mana Pak? Dari ngopi. Nunggu, iya nih bos mau berangkat jam 4 atau jam 5 mau ke Jatinegara. Wah jauh Pak, iya. Tidur tadi saya digangguin. Masa sih Pak? Oh saya sering diganggu. Dia bilang gitu. Ini Pak ceritanya gimana sih Pak? Bisa banyak. Ini dulu Hotel Suli namanya. Udah lama terbengkalai. Jadi dibikin hotel ini. Sosok anak kecil yang iya, lihat nih. Betul. Ada kejanggalan lain nggak Om dari cara yang misalnya dari raut wajahnya yang berbeda atau ada keganjilan lain nggak dari sosok yang Om lihat ini? Kalau dari wajahnya memang pucat, tapi pucatnya dia merasa senang karena naik mobil. Pikiran saya begitu. Lebih kesannya tuh kayak anak kecil yang kegirangan. Kegirangan, lompat-lompatan. Tapi bukan di jok, di bawah joknya. Perempuan laki-laki? Perempuan. Rambutnya seperti selembutnya biasa, pendek. Pakaiannya nggak apa? Pakaiannya pakai biasa, baju apa waktu itu? Baju putih kalau nggak salah. Putih ada pita 2. Ini kan kebanyakan kejadian yang Om alami ini kan ya. Om sendiri ya? Iya, saya sendiri. Kalau untuk Om kan bawa bos ya, seorang saya supir ya. Penumpang-penumpang lainnya gitu ya. Pernah nggak sih ada cerita-cerita yang kayak gitu yang Om dapet? Dari bos atau dari siapa gitu yang Om kenal? Kalau dari bos sih nggak pernah bicara soal gituan. Malum orang-orang begitu kan nggak percaya. Cuman kalau dari teman-teman sih banyak ngalamin. Kalau soal supir sih. Ada waktu itu saya ke Ciamis karena di Sungai Citanduy perbatasan Nusa Kambangan itu harus dikeruk karena dangkal, jadi air irigasi itu terhambat. Waktu itu saya kerja di JIKA, bantuan pemerintah tapi pemerintah Jepang untuk Indonesia, berkantor di PU di Jalan Raden Patah belakang Alasar. Saya bawa orang Jepang, Matsumoto. Nah, dia berangkat ke sana hari Kamis. Hari Kamis pagi kita berangkat, langsung ke lokasi. Jadi arah perbatasan ke Jawa Tengah, kita ambil yang Pangandaran.
arah Pangandaran. Sebelum Pangandaran kita belok kiri lagi. Itu ke perbatasan Sungai Citanduy kalau nggak salah. Bos saya pada turun sama orang sana disambut. Saya di pinggiran situ, Nusa Kambangan kelihatan tuh sama saya. Dari situ, udah selesai sore, makan malam katanya. Makan, cari makan di situ udah. Kita ke hotel. Dia bilang, Kusnandar, besok kita ke lokasi lagi, langsung pulang. Saya nggak bawa baju salinan emang. Dia bilang cuma sehari. Nah, saya masuk hotel bertiga itu. Namanya ada salah satu hotel di Jalan Raya Ciamis. Masuk. Saya di lantai 301 waktu itu. Ketika jam 11 malam itu tahun 2001 itu masih ada tinju di Indosiar. Saya masuk kamar, setel tinju kan, saya nonton malam Jumat, kok TV mati. Saya pikir remote ada setel ini apa? Timer. Timer, saya cari. Wah, nggak fungsi kok. Nyalain lagi, mati lagi. Udah nggak beres nih, saya bilang, maaf dong, jangan ganggu, saya mau istirahat, mau nonton TV, nggak mati-mati lagi. Situ. Udah saya nonton, udah enak-enak mau nonton, habis saya tidur. Ketika tidur belum begitu lama deh, ada suara air orang mandi. Saya samperin kamar mandi, saya dengerin dulu. Kagak ada yang mandi, saya pikir gitu. Tidur lagi saya. Tidur lagi. Ada suara air lagi. Saya samperin lagi ke kamar mandi. Tangan saya pegang lantai kamar mandi nggak basah. Saya balik lagi tidur. Ketika tidur, kok selimut ada ketarik. Waduh. Saya tarik lagi. Dek, dek. Wah, nggak beres. Maksud saya biar bisa tidur, saya telepon. Saya pesan minuman dong, saya bilang. Minuman bir 1 sama ikan kakap goreng, saya bilang. Nggak lama diantar. Getok, ya saya bilang. Saya buka pintu, yang nganter itu nggak ngomong. Cuman nyodorin doang. Saya ambil. Saya minum. Udah minum, pikiran tidur. Malah nggak bisa tidur. Begitu lagi selimut. Waduh, nggak beres saya bilang. Itu di jaraknya lama, Pak. Antara jam 11, jam 12 habis tinju. Sampai jam 2:30 saya turun ke bawah. Di situ nggak ada lift hotel, sampai lantai 3 doang. Turun tangga, sebelah tangga terakhir, sebelah kanan resepsionis. Resepsionis bilang, nggak bisa tidur, Pak. Iya, nggak bisa tidur. Cari temen katanya. Ada temen mau nemenin, saya bilang gitu. Dia senyum-senyum aja begini. Kenapa? Saya bilang, kumaha Kang? Aya naon? Ente Pak. Ulah gitu, saya bilang gitu. Saya desek. Tapi Bapak nggak apa-apa kan? Dia bilang, alhamdulillah. Emang kenapa Pak? Ada apa? Bapak tinggal lantai 301 ya? Iya. Oh iya, kalau Bapak, berarti Bapak orang yang nggak macem-macem. Seminggu yang lalu orang Jakarta, palanya pecah Pak, ditimpuk kasbah katanya. Bayangin. Nggak menampakkan tapi galak, jahat. Orang begitu, saya, masa sih Pak? Iya. Wah, udah habis cerita. Udah deh, saya ngantuk nih, saya mau tidur ke mobil. Sampai di mobil, ada security lagi ngecek kendaraan. Saya tanya lagi, Pak, lagi ngecek? Iya. Tidur di mana Pak? Saya tidur di mobil, nggak bisa tidur Pak, di atas. Lantai 3 Pak ya? Wah, si Bapak tahu nih lantai 3 tempat setan kali. Saya desek lagi Bapak. Pak, emang lantai 3 rawan Pak? Itu Pak bermasalah terus, tamu kalau di lantai 3. Dibilang gitu. Emang dulunya apa sih Pak di sini? Ini di sini dulu Pak pabrik kecap yang terbengkalai katanya. Itu di kota Ciamis. Wah, di situ tuh. Akhirnya nggak tidur saya tuh sampai pagi di mobil. Itu pengalaman saya tuh jadi supir.
Besok paginya saya bilang sama Matsumoto, kembali ke tempat, ya Kusnandar, kita sini dulu ke hotel, bayar di hotel. Matsumoto makan nasi goreng, habis minum bir juga. Kusnandar itu nggak ada bilnya punya saya, cuma nginep doang. Saya bilang sama resepsionis, semalam saya minum bir 1 sama kakap goreng, tapi nggak ada Pak di sini. Sampai sekarang itu yang jadi pertanyaan saya makan apa, minum apa. Ini kemudian yang mau saya ini aneh nih. Iya. Om kan sempat mesen 1 botol bir Sama kepala kakap. kakap goreng. Itu dimakan tuh Om ya? Dimakan habis. Tapi ketika Om mau check out, mau Kagak. bayar, Tidak terdaftar bir sama ikan kakap. tapi Om kan sempat nelfon nih sebelumnya nih. Telepon. Suaranya ngangkat siapa tuh, perempuan? Suara laki. Laki-laki. Laki. Om minta diantar ke kamar 301. 301. Wah, ini aneh nih Om. Nah, itu sampai sekarang yang jadi pertanyaan saya makan apa dan minum apa. Ya. Padahal jelas-jelas setelah dikonfirmasi lagi ke pihak hotel, Kagak ada bir tertera bir sama Pak ikan kakap itu. wah ini luar biasa nih kejadian ini Om ya. Iya. Oke Om Nandar, Ya. terima kasih banyak nih Om Nandar nih. Sama-sama Udah Pak John. mau ngirim pesan repot-repot ya Om ya. Ya, Terus sama-sama. menceritakan langsung kejadian-kejadian yang bisa dibilang aneh tapi nyata. Nah, itu kita berbagi. Ya, semoga nih ada hikmah lah yang bisa kita ambil Ya. dari setiap Pelajaran kata-kata yang setiap. diceritain. Nah, Ya, kalau untuk Om sendiri nih Om, apa sih pesan-pesannya kira-kira nih Om? pesan-pesannya ya kita manusia biasa. Kita hanya bisa berdoa. Kita memang percaya setan itu ada, tapi kita jangan percaya setan, itu aja. Oke. Percaya kalau ada tapi tidak harus Percaya dengan mereka. percaya dengan mereka. Iya. Karena jatuhnya udah beda Musyrik tuh ya, konsepnya. ya. Oke, luar biasa nih Om Nandar. Di usia yang saat ini masih sangat gagah sekali nih, Om. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Om. Ya. Amin. Salam juga nanti Iya. untuk istri tercintanya Iya, terima dan kasih. juga anaknya nih Om ya. Iya. Semoga sehat selalu. Dan terima kasih banyak lah pokoknya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu Om. Wes. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir, dan semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap tayangan yang Telusur tayangkan. Jangan lupa untuk nonton terus video-video Telusur lainnya karena masih banyak video menarik yang harus kalian tonton. Dan buat kalian juga yang mau jadi narasumber Telusur seperti Om Kusnandar nih, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Kejadian-kejadian mistis bisa terjadi oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Bisa jadi Anda yang mengalaminya. Gue Jonaria, pamit.